Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama menelaah emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang sahamnya kita bisa bersama beli untuk dijadikan investasi dan menjadi pendapatan pasif atau passive income kita. Jadi analisa kita ini lebih kepada investasi, bukan untuk trading. Sekali lagi, titik tolaknya adalah investasi, bukan untuk trading atau jual beli dalam waktu singkat. Baik, kali ini laporan keuangan tahunan yang sudah disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, yaitu dari Prima Andalan Mandiri Tbk atau kode tikernya MCOL, perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, penambangan batu bara dan kontraktor penambangan batu bara. Jadi MCOL ini sebenarnya adalah entitas induk ya. Dia punya dua anak usaha, satunya sebagai penambang batu bara dan satunya lagi kontraktor penambang batu bara. Baik, setelah kita cek tadi di data yang dihadirkan di Stockbit, ada beberapa data yang sudah kita dapatkan, yaitu data-data dasar ini nanti kita olah lagi untuk memberikan batasan-batasan sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang menjadi acuan kita untuk dijadikan dasar menentukan saham ini layak untuk diinvestasi atau tidak ya. Harta kekayaan yang dimiliki oleh Prima Andalan Mandiri ini setelah dibagi dengan seluruh lembar sahamnya itu, maka hartanya itu bernilai Rp2.417 per lembar sahamnya. Jadi nilainya itu Rp2.417 per lembar sahamnya ya. Kemudian untuk saat ini MCOL ini dihargai pada penutupan hari ini tanggal 5 bulan Maret 2024 itu dihargai 5.875. Kalau kita bandingkan dengan hartanya yang ada, maka harga sekarang masyarakat menghargainya itu 2,43 kali lebih tinggi daripada harga wajar atau nilai dari perusahaannya, 2,43 kali ya. Berarti ini kita anggap mahal dari segi perbandingan harga sekarang dengan nilai asli dari perusahaannya ya. Baik, itu dasar pertama. Dasar yang kedua menentukan valuasi perusahaan, yaitu dari segi keuntungan yang diperoleh. Kalau tadi yang pertama berdasarkan book value itu kita ingin menentukan bahwa perusahaan ini berada di batas wajar atau bertumbuh atau tidak ya. Jadi kalau PBV itu kita anggap perusahaannya sedang berkembang atau tidak. Tetapi untuk menentukan valuasi dari perusahaan itu murah atau tidaknya, kita akan lebih cenderung ke nanti harga dibandingkan dengan laba per lembar saham. Laba yang dihasilkan per lembar saham pada tahun 2023 ini dari
MCOL ini adalah Rp989 per lembar saham ya. Sehingga kita akan mendapatkan masyarakat sekarang menghargai MCOL ini dengan 5,95 kali lebih tinggi daripada keuntungan yang diperoleh. Nah, ada sedikit perbedaan dalam menghitung antara book value dengan harga sekarang dengan book value yang menjadi price to book value dengan harga sekarang yang dibagi dengan laba per lembar saham yang akan menjadi price to earning ratio, harga dibandingkan dengan penghasilan. Bedanya adalah untuk EPS ini biasanya pengalinya itu akan lebih tinggi per 10 kali daripada book value. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa untuk menentukan harga wajar atau tidaknya untuk IPS ini, kebanyakan orang menentukan bahwa IPS dikali 10 ya, IPS dikali 10. Jadi harga wajar dari MCOL ini atau prima andalan mandiri itu sebenarnya adalah 9.890. Artinya apa? Pada harga itulah baru kita menganggap bahwa bila harga sampai pada harga itu, maka kita menganggap dia sudah berada di harga wajar, sudah saatnya untuk berhenti melakukan pembelian. Sementara sekarang masih di 5.875. Berarti harga ini sekitar 59%. Artinya harga sekarang ini itu 40% lebih rendah daripada harga wajarnya. Baik, harga sekarang dengan 5.875 itu 40% lebih rendah daripada harga wajarnya, yaitu 9.890. Jadi hampir 50% harganya di bawah. Nah, sekarang kita simpulkan saja dulu yang pertama bahwa dengan price to book value yang tinggi tetapi IPS-nya yang sangat rendah diskonnya, kita akan beranggapan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bertumbuh dengan valuasi murah. Artinya apa? Artinya bahwa perusahaan ini dia menghasilkan keuntungan, tetapi nanti mungkin saja naiknya tidak terlalu cepat atau mungkin akan susah untuk mencapai bagger karena sudah dihargai tinggi ya, secara nilai buku sudah tinggi, tetapi dia tetap bertumbuh terus, tetap naik terus tetap naik terus, tetapi pergerakan naiknya mungkin tidak signifikan naik ya, mengingat ada sedikit anomali antara keduanya. Tetapi fokus utama kita tetap pada bagian IPS-nya atau pada PER-nya ya. Jadi bayangan kita dia bertumbuh dengan valuasi murah, tetapi naiknya mungkin tidak signifikan ya, sehingga kita nanti fokusnya kepada dividennya ya, fokusnya kepada dividennya. Selanjutnya kita akan melihat dari segi dividen. MCOL ini secara umum ya memang ada naik turun, tetapi secara umum kita rata-ratakan
bahwa dia membagikan dividen itu dengan persen ya. Rata-rata persennya itu 60%. Dengan data sekarang maka kita akan mendapati bahwa 60% dari 989 itu kita akan mendapatkan bahwa hasilnya 593 rupiah ya. 593 rupiah. Jadi dividennya nanti itu sekitar 593 rupiah. Tetapi MCOL sudah membagikan satu kali ya, sudah membagikan satu kali dividen interim sebanyak 250 rupiah. Oleh karena itu nanti akan dikurangi 250. Tapi sebelumnya kita ingin mengetahui dulu berapa persen ya. Nah, kita mendapati bahwa MCOL ini memberikan proyeksi dividen untuk tahun ini sekitar 10,1% kalau harganya masih di 5.875. Dia akan membagi sekitar nanti 10% ya. Jadi tergantung nanti bagaimana DPR-nya, persennya, kemudian juga bergantung kepada harga pada saat kumdep nanti. Jadi kita masih menunggu kumdepnya berapa, maka kita akan bisa menentukan berapa persen dividen yang akan diberikan. Baik, kita simpulkan dulu. Rata-rata MCOL ini membagikan dividen payout ratio-nya atau persentase dividennya itu 60%. Dengan demikian kita simpulkan DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu besar. Oke, dividen payout ratio-nya besar. Kemudian kita juga mencek bahwa dividennya itu sebesar 10%. Di atas 6% kita anggap sudah besar. Jadi yieldnya persen per tahun 2023 ini yieldnya 10% itu kita anggap besar ya. Jadi kriterianya perusahaannya bertumbuh dengan valuasi yang murah, kemudian dividennya besar. Oke, kita cek dulu berapa nanti dividen finalnya. Jadi nanti dividen finalnya yang belum dibagi itu sekitar 340-an rupiah nanti ya, yang belum dibagi. Jadi nanti ada sekitar 340 rupiah lagi masih yang belum dibagi. Bagi yang sudah beli pada saat di triwulan sebelumnya, maka Anda sudah mendapatkan dividen sebesar 250. Tetapi kalau belum, masih ada bayangan sekitar 343 rupiah lagi. Lanjut, kita akan membahas dari segi hutang. Dari segi hutang, ternyata MCOL ini tidak mempunyai hutang berbunga. Hanya ada kewajiban saja sebesar 20%. Jadi kita anggap di sini hutangnya aman. Baik, kita rekap lagi. Perusahaannya bertumbuh, dihargai tinggi, tetapi valuasinya masih murah. Kemudian dividennya besar, hutangnya kecil alias aman. Kemudian di situ kita lihat bahwa masyarakat hanya memiliki 10% dari seluruh saham yang dimiliki di MCOL. Berarti kita anggap pengendali aman. Maksudnya apa? Pengendali aman mengendalikan perusahaannya. Dan juga ternyata di Bursa Efek Indonesia tercatat bahwa saham yang diperdagangkan di bursa itu hanya sekitar 10%. Berarti hanya yang beredar di masyarakat. Pengendali tidak melakukan
atau menjual sahamnya. Berarti pengendali tidak trading dan tidak trading. Ini berarti menandakan bahwa pengendali memang betul-betul memiliki komitmen untuk membesarkan perusahaannya, ya. Entah masa depan kita tidak tahu, tapi sekarang bahwa para pemegang saham yang besar-besar itu tidak mentradingkan saham mereka, hanya masyarakat yang mentradingkan saham ini, ya. Lalu apa simpulan terakhirnya? Dengan simpulan ini kita dapat simpulkan bahwa saham ini adalah salah satu saham yang bisa untuk diinvestasi, ya. Salah satu saham yang bisa kita saham bisa diinvestasi, ya. Saham yang bisa diinvestasi. Karena kita lihat di chartnya sekarang sudah seperti ini. Kebetulan dia baru saja listing beberapa tahun yang lalu dan sudah berbagi dengan 1-2, mungkin baru listingnya 2 tahun, sekitar 2 tahun lebih, ya. Dan harganya sedang naik, kemudian turun sedikit, lalu berusaha naik kembali, ya. Kita tidak terlalu memikirkan chart, berarti harganya masih belum all time high, ya, mungkin masih bisa berkembang. Tapi tadi bahwa pergerakannya mungkin karena book value-nya tinggi tadi, dia akan bergerak naik, tapi mungkin naiknya tidak terlalu cepat. Tapi dengan dividen yang besar, kita tetap beranggapan bahwa ini salah satu perusahaan yang bagus untuk diinvestasi. Juga sambil menunggu apa saja gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa survive. Karena saham batu bara ini tidak bisa kita hanya berharap dari batu bara, karena memang kedepannya pemerintah sudah mengancang-ancang untuk mengurangi, bahkan nanti menutup batu bara beberapa puluh tahun ke depan. Tapi masih ingat, beberapa puluh tahun ke depan. Oleh karena itu kita juga akan melihat ke depannya perusahaan nanti melakukan tindakan-tindakan apa saja. Kalau memang ada tindakan-tindakan yang bagus, maka tetap bisa kita hold sahamnya. Kalau tidak, mungkin kita juga mesti melihat valuasinya ke depan, ya. Baik, sahamnya bisa diinvestasi, tapi kita tetap selalu harus memantau di kuartal-kuartal berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.